Syaurilai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 183 qauluhu man abbara min bisati ihsanihi asmatathu al-isaat wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asa. Siapa yang berbicara karena memandang kebaikan dirinya, ia akan berhenti ketika berbuat salah, ketika maksiat. Namun siapa yang berbicara karena memandang anugerah Allah padanya, ia tidak akan berhenti ketika berbuat salah. Siapa yang berbicara tentang ilmu satu kaum dan memberitahukannya kepada murid karena memandang kebaikan dirinya atau karena melihat bahwa ungkapannya tentang ilmu itu bersumber dari kebaikan atau amal solehnya, ia akan berhenti ketika berbuat salah. Ia akan berhenti bicara ketika ia bermaksiat karena malu dengan maksiatnya. Penyebabnya adalah karena ia memandang kebaikan dirinya saat berbicara. Saat kebaikan diri itu hilang, bicaranya pun terhenti. Namun siapa yang berbicara karena memandang hamparan kebaikan Allah atau memandang bahwa ungkapan dan pemberitahuannya tentang ilmu itu bersumber dari kebaikan Allah dan tidak memandang diri sendiri, ia tidak akan diam ketika berbuat salah. Ia tidak akan berhenti bicara ketika ia melakukan maksiat. Hal itu dikarenakan sikapnya yang tidak memandang diri sendiri dan hanya melihat keesaan dan kekuasaan Tuhannya, membuatnya berani untuk terus berbicara. Jadi kewajiban niki terutama untuk perkara-perkara wajibat. Kalau mandubat ataupun kesunahan boten, terutama perkara wajibat. Atau kalau kita membahas tasawuf, kalau kita membahas ilmu nafi', kalau kita membahas haqaiq, hakikat, berarti wajibatnya itu nggih taqarrub, tadarru kepada Allah, itu adalah wajibat. Jadi mbok sing ngomong iki durung teko utawa gak tandang, tapi karena itu sesuatu yang wajib, atau di syariat contohnya sholat tadi, jadi tetap wajib. Ibarate wong tua nang anak gepuk ngongkon sholat itu tidak salah. Perkara dilama anak, wong sampean gak sembahyang kok Pak, kok ngongkon aku, lah itu kan urusannya wis beda. Ngongkon utawa ngilingno utawa gepuk mau tetap menjadi kewajiban orang tua ketika itu adalah perkara wajib. Nah, akhirnya ini wau. Di sini diterangkan ndelok awake dhewe iku wau. Gak salat berarti kan gak wani ngongkon. Atau bahkan maksiat berarti kan gak wani ngongkon. Karena sing didelok awake dhewe. Tapi lek sing didelok ihsanillah, yo apapun kondisinya tetap kudu budal, tetap disampaikan. Akhirnya ini contohnya
Qulil haqqa walau kana murrone kan iku wau contohnya ngongkon anak kita sholat atau di usia pendidikan 7 tahun sampai 12 sampai 15 tahun kan kita oleh gepuk. Nah iku perkara diwales, perkara dilamak lho kak semen kak sembahyang ngongkon aku sholat Pak. Dan itu perkara lain. Itu perkara lain. Tetap kewajiban kita untuk wajibat itu yo tetap harus disampaikan. Nah, tapi khusus untuk ini adalah wajibat sing haqaiq, sing hak. Wajibat yang sifatnya ilmu nafi' yang menjadikan takarrub, yang menjadikan khudu' atau bahkan hadir nanggoni Gusti Allah. Karena tasbikul anwarul hukama aqwaluhum fahaisu sorot tanwiru wa sholat takbiru. Karena niki cahaya orang bijak mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya terpancar, nasihat itu pun akan sampai. Cahaya orang-orang bijak atau arif yang mengenal Allah mendahului ucapan mereka. Cahaya orang-orang arif maksudnya adalah cahaya makrifat mereka, yaitu kekuatan keyakinan mereka bahwa semua perkara ada di tangan Allah dan tiada sekutu bagi Allah. Jika ia ingin membimbing seorang hamba Allah dan memberi nasihat kepadanya dengan izin Allah, mereka segera menghadap Allah dan meminta bantuannya untuk mengatur hati hamba itu supaya siap menerima apa yang dinasihatkan kepada mereka. Saat itulah dari kalbu orang-orang arif itu akan keluar cahaya yang bersumber dari batin mereka dan sampai ke hati hamba tersebut. Ketika cahaya masuk ke dalam hati hamba Allah yang ingin dinasehatinya, nasihat dan ungkapan mereka mereka akan mudah diterima oleh hatinya, seumpama bumi tandus yang menerima curah hujan. Dengan begitu ia akan mendapatkan manfaat yang sempurna dari mereka. Karena niku wau orang-orang arif, orang-orang bijak, muhaqqiqin, arifin. Niku kan niku wau saderenge dawuh, saderenge nasihat. Wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri. Itu wis kenal dhisik, wis sambung dhisik atau bahkan durung budal iki santri jamaah. Orang yang mau diomongi iki wis didaftarno nang ngene Gusti Allah. Akhirnya niku wau cara tutupe gelas, cara tutupe cengkir itu kan sudah terbuka. Nah, akhirnya ketika mau diisi air ya otomatis terisi. Diibaratkan diumpamakan bumi sing tandus niku wau. Sing kering kerontang kok pas ono udan kan yo dah niyo. Nah Ibnu Athaillah mendukung hal itu dengan berkata kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baraza. Setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kalbu yang menjadi tempat keluarnya. Setiap ungkapan yang terucap akan dibungkus oleh pakaian hati. Jika hati bersinar oleh cahaya, setiap ucapan yang keluar akan dibungkus oleh cahaya itu. Sehingga semua pendengaran tidak akan menolaknya dan seluruh hati tidak akan mengingkarinya. Pakaian yang membungkus ungkapan itulah cahaya yang keluar dari hati. Ucapan orang bijak muncul dengan dibungkus oleh cahaya. Sehingga hati manusia yang tertutup akan terbuka. Dan mereka dengan mudah menerima seruannya. Sebaliknya, ucapan orang-orang yang mengaku bijak di garis bawah, disertai kegelapan, sehingga tak seorang pun yang mengambil manfaat darinya.
Manfaat bisa saja didapat hanya dari sisi ucapannya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Karena Allah menguatkan agama kita ini dengan ucapan seorang lelaki yang durjana sekalipun. Jadi bahasanya undur ma qala wala tangdur mangkola. Bahkan beberapa waktu lalu sempat saya singgung, bagi saya ya dua-duanya lah, dua-duanya. Ya niki satu sisi yang terakhir, paragraf terakhir itu memang Allah menguatkan agama kita dan ini dengan ucapan orang lelaki yang durjana. Ya memang yang diucapkan betul. Contoh bisa kita ambil ketika ono pengajian umum, entah itu mubaliknya siapapun lah, terlepas ataupun kita tidak mendiskreditkan ataupun kita tidak menjelekkan personality mubalik tersebut, tapi ucapan yang diucapkan semua benar. Tapi niku nopo merasuk, nopo tembus. Padahal yo kiai ngena. Anwar Zaid itu sapa sing gak ngakoni lek kiai. Pondok yo gede, santrine akeh. Yang diucapkan apa ya? Sesuatu yang salah, tidak sesuatu yang betul. Nah, akhirnya beberapa waktu lalu saya sampaikan mangkola karo makola itu yo pengaruh. Sopo sing ngomong, opo sing diomongno niku nggih pengaruh. Karena niku wau dasare sebelum ini dibahas. Sakderenge ngomong niku wis seru, singkate diomongi sapa. Singkate diulang lek bahasa ngene singkate diulang. Siapa yang berbicara atau mengajar di dalam kurung ini. Karena ini mengandung ajaan, mengandung petuah bahasanya. Di saat durunge ngomong itu wis tahu kualitas siapa yang diajak bicara itu tahu. Lah kalau sifatnya pengajian umum itu kan gak iso. Gak bisa. Yuk ada satu dua orang itu yang terbuka hatinya, yang oleh hidayah, yang niku wau dalile sing terakhir niku wau bahwa Gusti Allah iki nguatno agama ini gak tekok sapa-sapa ya Gusti Allah dhewe. Cara oleh hidayah ya Gusti Allah dhewe sing buka atine. Cara ngerti, cara paham ya kadang gak tekok mubalek ya tekok pemikirannya sendiri. Makanya diperlukannya sanad niku bang mriki niku. Dari awal-awal dulu nopo latashab ojo golek guru dek kono lek bahasa lebih halus di sini kan ojo golek bareng, ojo golek konco, tapi kan dimaknani lho ojo golek guru sing gak jelas. Golek guru ya sing jelas. Kudu warasatul anbiya tenan gak koyo sing Mas Bambang ingin ae. Ulama itu warasatul anbiya. Ngaten. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Ya Tris. Ngapunten niki ten bab pasal 184 niki disebutaken niki cahaya orang yang bijak atau arif yang sudah mengenal Allah itu mendahului ucapan mereka. Cahaya orang-orang arif maksudnya adalah cahaya marifat mereka. Dengan cahaya itulah di keterangan sing saterusé niki
ucapanipun tiang-tiang arif niku lebih condong masuk ke dalam hati orang-orang yang istilahipun dipun elingaken, dipun laiten sing pasal apa paragraf akhir niku seperti bumi tandus. Nggih, bumi tandus niki wonten udan niki langsung niki saged bermanfaat sempurna dhateng mereka. Tapi kadang contonipun kados istilahipun kados Kanjeng Nabi pada awal nyaraken agami Islam niku kan nggih kathah sing mboten nampi niki tos pundi maksudipun? Mboten sedaya tiyang kan istilahipun saged nampi ucapan tiang-tiang istilah tiang arif niku niki dalam sisi memang wonten sing saged rami, dalam sisi lain niki nggih wonten sing nolak niki. Iki bahas wali lho Cak Tris. Aja dikadukno ambek Kanjeng Nabi. Gak kaduk. Lah, sampean kadukno ambek Kanjeng Nabi, sampean gak tau maca sejarah Kanjeng Nabi. Siarun Nabi. Sampean tau maca pasti gak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahasanya orang ngono iku. Bahasanya memang ini loh, kayak Al-Quran itu loh pernah saya jelaskan. Oh, Al-Quran itu kan sebetulnya turun ataupun tercipta itu kan sak paket blek. Tapi kan mudune wahyu ayatnya itu kan bertahap sesuai kondisi, sesuai keadaan yang dibutuhkan. Lek coro dijerokno, didurno nang azali, kan ono skenarionya Pak. Lah lek langsung didukno gak asik toh. Ada skenarionya. Halo bahas ya sama iku mau. Lho sampean di Pak yo Kak Bil Akbar itu kan. Itu iman wis zamane Umar. Ketika Nabi belum iman. Karena di Taurat bahwa Nabi terakhir itu jadi mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Karena wa sultanuhu bisyam itu terjadi ketika Khalifah Umar, ketika Rasul, ketika Abu Bakar belum terjadi. Piye lah. Dan Taurat itu nggak mungkin salah. Taurat sing bener-bener Taurat. Ojo, iki bahas sih Arifin, wali ya. Ojo nang Nabi, Nabi kedua. Kan iku mau alasane sing ngene iku mau terus Sa'il atau sampean yo gak tau maca Syiarun Nabi. Sejarahnya Rasul yang panjang ya kan. Kalau hakikatnya, kalau arifin, kalau muhakikin yo prakteknya ngono. Soalnya itu kok pertanyaan sampean kan mengindikasikan Kanjeng Nabi Muhammad itu kearifin. Boten maksudnya lek ten mriki lek diterangkan sing
apa paragraf terakhir niku seakan-akan apa yang diucapkan itu pasti diterima ngoten lek kula. Lah iya, kan kemungkinan ataupun apa? Pikiran liar, pikiran akal kita kan malih ngono. Rasulullah malih duduk kearifin berarti. Ngono lho. Oh, durung ono Adam iku sono Muhammad. Wah, sembrono sampe. Itu misinya. Ini nang arifin sih. Karena kan di terusan di sebelumnya itu kan ngono to Catris. Arifin itu masih berkemungkinan untuk maksiat. Lah Nabi belas kan maksiat lho. Kabeh perilakunya iku syariat. Termasuk sing wingi kiri kan syariate ngono. Apa ya kiri gak kiri terus sempat suki. Khadijah kan wong suki sampe larat. Anggo lintu nih.